Oke ya guys, kita mulai guys. Sebelumnya dulu. Oke, lagi sebelumnya. Oke. Sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gera Regi Simanjunta dengan NIM 2307014739. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas termodinamika di mana ada 2 soal. Ini soal yang pertama. Gas ideal dengan suhu 600 derajat Kelvin pada tekanan 10 bar akan turun dengan 4 step yang reversible, di mana reversible itu akan kembali lagi ke awal. Dan step pertama seperti ini bisa dibaca. Dan di sini kita disuruh untuk menentukan membuat sketchnya, lalu determinan dari setiap state-nya, lalu kita menghitung Q atau gaya, baru W, delta U dan delta H untuk setiap cycle-nya. Di sini saya sediakan diagramnya, dapat dilihat. Lalu di sini untuk perhitungan B, di mana hubungan antara titik 2 dan 3 dapat kita tentukan suhunya, di mana tadi di soal tidak dapat diketahui suhunya. Setelah dilakukan perhitungan seperti berikut, dapat ditentukan suhunya itu 400 derajat Kelvin. Sementara pada titik 1 dan 4 suhunya itu dapat ditentukan dengan perhitungan menggunakan gamma. Yang gamanya sudah kita tentukan di awal tadi, ini perhitungan gamanya. Nah, suhu di titik keempat itu adalah 378,8 derajat Kelvin. Lalu kita lanjut ke soal yang C, di mana kita akan menentukan satu-satu setiap cycle-nya. Nah, pada cycle 1 sampai 2 itu dia merupakan hubungan isotermal. Nah, dapat dihitung Q-nya sama dengan 5876,3 Joule per mol, di mana pada hukum termo 1 itu W sama dengan min Q. Maka W-nya dapat langsung diketahui, yaitu minus 5876,3 Joule per mol. Sementara pada titik 2 sampai 3 merupakan isokoris, di mana dapat kita tentukan dengan rumus delta U sama dengan integral dari T3 per T2 CVDT, dan didapatkan nilai delta U-nya sama dengan min 2440,4 Joule per mol. Dan kita dapat tentukan juga delta H-nya dengan rumus yang sama, namun di sini kita menggunakan CP. Nah, delta H-nya itu merupakan min 4067,3 Joule per mol. Nah, karena ini isokoris, maka W-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan delta U, yaitu min 2440,4 Joule per mol. Kenapa Q-nya sama dengan delta U? Menurut hukumnya ini delta U sama dengan Q plus W. Tadi W-nya itu sama dengan 0 karena dia tidak ada perubahan W, maka Q-nya dapat langsung ditentukan. Selanjutnya hubungan antara titik 3 dan 4 yaitu isobaris, di mana kita dapat tentukan delta U-nya sebagai berikut, dan didapatkanlah nilainya minus 258,7 Joule per mol, dan delta H-nya itu minus 431,1 Joule per mol, di mana Q-nya itu sama dengan delta H, yaitu min 431,1 Joule per mol. Maka delta U tambah W tambah Q sama dengan 172,6 Joule per mol. Lalu untuk yang hubungan keempat ke 1 disertakan tadi pada soal itu adiabatis. Maka di sini dapat langsung ditentukan delta U-nya itu sama dengan 2699 Joule per mol, dan delta H-nya itu adalah 4498,4 Joule per mol. Di mana pada adiabatis ini W sama dengan delta H. Tadi delta H kita sudah dapatkan, maka W-nya itu sama dengan min dari si delta H, yaitu min 248,7 Joule per mol. Selanjutnya kita ke soal kedua. Sebuah gas ideal
yang merupakan suhunya itu 303,15 derajat Kelvin atau 30 derajat Celcius dengan tekanan 100 kilopascal akan ada pada cycle ini. Lalu di sini kita disuruh untuk menghitung Q, W dan delta U serta juga delta H untuk setiap stepnya. Dengan diketahui CP-nya itu 7/2R dan CV-nya itu 5/2R. Nah, di sini disediakan tabel data yang diketahuinya. Lalu kita dapat menentukan T2 suhu pada titik yang kedua yaitu 207 derajat Celcius atau 480,14 derajat Kelvin dengan rumus gamma. Nah, Q pada 1 dan 2 pada state 1 dan 2 itu merupakan 0 joule karena Selanjutnya kita tentukan delta H pada titik 1 dan 2 dengan rumus CP T2 kurang T1. CP-nya itu tadi 7/2 dikali juga dengan R-nya itu 8,314 Joule per mol kali Kelvin. Lalu dilakukan juga selisih dari suhu yang terjadi pada titik kedua dan titik ke-1. Nah, maka didapat delta H pada titik 1 dan 2 yaitu 5,15 kJ per mol. Lalu kita tentukan delta U pada titik 1 dan 2 yaitu CV kali T2 kurang T1, di mana CV-nya itu 5/2 kita masukkan juga sesuai dengan angka-angkanya, maka didapatkan delta U titik 1 dan 2 itu 3,68 kJ per mol. Maka sesuai dengan hukum termodinamika, delta U sama dengan Q tambah W, maka kita dapat tentukan W kali delta U sama dengan 3, W kali delta U sama dengan Q. Nah, itu merupakan 3,68 kJ per mol. Selanjutnya kita akan hitung perubahan entalpi pada proses, yaitu delta H pada titik 2 dan 3 yaitu dapat menggunakan rumus CP T3 kurang T2 sebagai berikut. Kita masukkan suhu pada titik ketiga dan titik kedua pada sini. Lalu kita dapatkan perhitungan delta H-nya yaitu minus 5,15 kJ per mol. Lalu kita tentukan juga perolehan energi di dalam yaitu delta U pada titik 2 dan 3 dengan rumus CV kali suhu ketiga dikurang suhu kedua. Nah, dapat dimasukkan juga angkanya sebagai berikut sehingga dapat ditentukan delta U pada titik 2 dan 3 yaitu minus 3,68 kJ per mol. Maka dari itu dengan hukum termo tadi delta U sama dengan Q tambah W, kita dapat menentukan W dengan selisih antara delta U dengan Q yaitu 1,47 kJ per mol. Selanjutnya kita akan hitung proses isotermal pada proses ini yaitu delta W pada titik 3 dan 1 dengan rumus RT ln P1 kali P2. Karena di sini yang berubah merupakan pressure-nya atau tekanannya. Lalu dimasukkan angka sebagai berikut sehingga didapatkan nilai delta W-nya itu minus 4,06 kJ per mol. Lalu kita lanjutkan untuk perhitungan delta U sama dengan delta H sama dengan 0. Delta U pada titik 3 dan 1 sama dengan Q tambah W. Dimana kalau tadi delta H-nya sama dengan 0, maka Q 3 dan 3 ke 1 sama dengan min W, yaitu karena tadi min W-nya di sini adalah minus, maka di sini jadi positif yaitu 4,06 kJ per mol. Lalu selanjutnya untuk siklus lengkapnya pada delta U sama dengan delta H sama dengan 0, maka delta W-nya sama dengan delta W1 ke 2 ditambah W2 ke 3 tambah W3 ke 1 yaitu sebagai berikut, dan didapatkan total dari delta W adalah 1,909 kJ per mol dan Q-nya adalah perhitungan dari Q1 ke 2 tambah Q2 ke 3 tambah Q3 ke 1 yaitu sebagai berikut min 0,909
min 1,09 kJ per mol. Maka dapat kita hitung efisiensi pada titik W1.2 dengan cara W1.2 tadi dibagi dengan efisiensi, di mana di soal tadi efisiensinya itu merupakan 80%, yaitu didapatkan efisiensi pada titik 1 dan 2 itu 4,60 kJ per mol. Lalu kita hitung juga delta U 1.2 dengan penjumlahan dari Q1.2 dan W1.2, yaitu, namun di sini kan delta U-nya sudah diketahui dan W1-nya. Maka kita cari Q-nya, yaitu Q-nya merupakan 3,68 kJ per mol dikurang 4,60 kJ per mol sama dengan min 0,96 kJ per mol. Lalu kita cari juga constant pressure-nya dengan rumus berikut. Kita tentukan dulu efisiensinya pada titik 2 dan 3, yaitu 1,84 kJ per mol. Lalu delta U-nya sebagai berikut, sehingga kita dapat menentukan Q-nya, yaitu min 5,52 kJ per mol. Lalu kita dapat tentukan keseluruhannya ini sebagai berikut. Karena W-nya sudah diketahui semua, maka delta W pada keseluruhannya itu 3,19 kJ per mol. Lalu ekspansi isotermalnya pada titik 3 dan 1 dapat ditentukan dengan perkalian antara efisiensi dengan W di titik 3,1, yaitu dapat diketahui W-nya itu min 3,25 kJ per mol. Maka kita tentukan Q-nya, di sini dapat dilihat Q-nya menjadi 3,25 kJ per mol. Maka secara keseluruhan Q yaitu Q12 tambah Q23 tambah Q31 yaitu minus 3,19 kJ per mol. Ini yang menandakan bahwa sistem ini dikerjakan atau merugi. Baik, sekian presentasi dari saya terhadap tugas termodinamika. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.